Selamat datang buat Weghorst di Theater of Dreams di Old Trafford. Untuk kesekian kalinya Manchester United merekrut pemain atau striker dari Belanda yang sebelumnya ada nama Ruud van Nistelrooy atau yang di era modern ada Robin van Persie. Tapi sayangnya Wout Weghorst ini tidak memiliki tipikal kemampuan seperti Ruud van Nistelrooy atau Robin van Persie yang akan menawarkan produktivitas gol yang sangat tinggi ya. Tapi ternyata bukan yang itu yang dicari oleh Erik ten Hag. Oh no! Berdasarkan statistiknya di Bundesliga, di Wolfsburg, kemudian di Burnley yang katanya orang-orang flop, kemudian di Besiktas, ya memang produktivitas golnya Weghorst ini tidak cukup mumpuni ya, berada di titik yang tidak begitu bagus. Tapi ternyata ada hal lain dari sisi lain yang diinginkan oleh Erik ten Hag dari seorang Wout Weghorst. Padahal penyakitnya Manchester United di musim ini adalah kurangnya minimnya produktivitas gol ya. Jadi mereka sekarang sudah berada di posisi 4 besar di Liga Premier dan hanya mencetak 27 gol dari 17 pertandingan. Padahal Brentford di posisi 9 itu sekarang sudah mencetak sekitar 30 gol ya. Jadi sangat minim ini produktivitas golnya. Tapi kenapa Erik ten Hag dengan kebijakan peminjaman yang dikeluarkan oleh manajemen United, dia malah memilih seorang Wout Weghorst yang mungkin tidak bisa menjawab kekurangan Manchester United di musim ini. Lalu apa yang akan ditawarkan oleh Wout Weghorst kepada Manchester United dan apa yang akan diekspektasikan dari seorang Erik ten Hag kepada Wout Weghorst ketika dia dimainkan di starting line up-nya Manchester United? Ketika Wout Weghorst kemarin diisukan santer untuk datang kedua kalinya ke Liga Inggris bersama Manchester United, Ane udah meriset atau menginvestigasi sedikit ya tentang Wout Weghorst dari data statistiknya ketika bermain di Wolfsburg, ketika bermain di Burnley, kemudian Besiktas, dipinjamkan ke Besiktas, dan Ane mencatat ini memang bukan jawaban dari kegelisahan seorang Erik ten Hag, yaitu produktivitas gol. Tapi ini hal lain yang akan dilihat oleh seorang Erik ten Hag. That was the idea, but it wasn't necessary because we scored in the right moment. Sebelum menjawab apa yang akan ditawarkan oleh Wout Weghorst di Manchester United, jadi Ane mau sedikit membahas. Dia ini seorang striker modern. Kenapa Ane bilang modern? Karena gini, definisi modernisasi sepak bola itu gini ya, melakukan sesuatu yang dulu tidak dilakukan dan sekarang dilakukan, dan bahkan meningkatkan performa sebuah tim. Contohnya ya, sekarang kiper kan dulu berkutat hanya di sekitar kotak penalti di depan gawang aja. Terus di era sepak bola modern mereka sekarang punya peran lain, yaitu ikut membantu serangan, mengalirkan bola dari bawah atau bahkan memberikan umpan direct ke depan untuk menjadi sebuah assist. Kan ini sebuah hal yang dulu tidak dilakukan, jarang dilakukan oleh kiper dan sekarang dilakukan. Dan bahkan ada yang sangat ekstrim seperti Andre Onana yang akhirnya ya harus memutuskan gantung sepatu karena perbedaan gaya permainan dengan pelatihnya kemarin. Dan contoh-contoh modernisasi sepak bola lain seperti defender yang kita lihat seperti kayak Jordi Amat kemarin di timnas sering melakukan direct pass ke depan ke arah penyerang-penyerangnya Indonesia yang bisa dikonversi jadi gol sebetulnya, tapi gagal dikelola dengan baik. Nah, sekarang kita ngomongin Wout Weghorst, ya ini striker modern karena tidak identik dengan mencetak gol atau memiliki insting mencetak gol yang sangat tinggi ya. Dia tercatat hanya mencetak gol 2 kemarin waktu bersama Burnley di musim lalu. Lalu bersama Besiktas kalau nggak salah cuma 8. Kemudian di Wolfsburg juga nggak banyak catatannya, cuma sedikit-sedikit aja. Yang artinya dia punya peran lain selain mencetak gol, dan ini akan sangat membantu bagaimana Erik ten Hag mengilustrasikan strateginya ketika memainkan permainan bersama timnya. Minimal Wout Weghorst akan menawarkan 3 hal di Manchester United. Yang pertama adalah Wout Weghorst adalah seorang king pressure atau king pressing. Jadi dia itu adalah raja ngepres. Tercatat di musim yang lalu 2021-2022 ketika bersama Burnley, dia ini memiliki tingkat pressing tertinggi di antara para pemain-pemain lain seperti Dejan Kulusevski atau Don Donker atau Manuel Lanzini dengan poin 48,7 ya, tertinggi di antara pemain-pemainnya lain. Dan sedangkan
posisinya sebagai striker, lain-lainnya tuh ya defensive midfielder atau attacking midfielder atau midfield dan sebagainya. Dan ini cukup mengejutkan sebagai seorang striker yang aneh bilang ini striker modern. Nah, sejatinya kemampuan pressing itu harus ditopang dengan energi dan stamina yang mumpuni yang dengan sangat baik. Ternyata selain raja pressing, dia itu juga memiliki kemampuan lari yang sangat luar biasa. Tercatat ketika bersama Burnley, dia ini mencapai sekitar 10,56 distance covered atau daya jelajah dan 25 tertinggi di antara para pemain-pemain di Liga Inggris di musim yang lalu. Hanya terpaut 1 km yang tertinggi yaitu James Milner sekitar 11,50 km, dan ini luar biasa ya kemampuan seorang striker yang aneh bilang striker modern, tidak memberikan produktivitas gol yang tinggi tapi kemampuan yang lain yang mendorong pemain lain untuk mencetak gol. Kira-kira dampaknya apa untuk Manchester United? Jadi tugasnya Wout Weghorst ini kan lebih tidak ke depan kotak penalti tapi agak ke belakang di half space-nya lawan. Ternyata menurut data Sky Sport, Wout Weghorst ini sering mengirimkan umpan di area half space-nya lawan, sekitar tercatat 81 kali, dan angka-angka tinggi yang lain daripada area-area lain yang dia sering mengirimkan umpan di sana ya. Dan tentunya akan sangat memudahkan seorang Anthony bahkan Rashford sebelah winger-wingernya United ini untuk menyambut umpan-umpannya Wout Weghorst ketika Wout Weghorst melakukan take-ons atau clearance di sana. Dan Bruno akan bisa sedikit lega untuk maju ke depan menyambut umpannya Weghorst juga dan kemudian bisa mengkonversinya menjadi gol. Dan ini mungkin akan jadi jawaban produktivitas golnya Manchester United yang agak seret di musim ini, dan Ane yakin mereka akan tambah gacor dengan datangnya seorang Wout Weghorst. Kemudian yang kedua tawaran apa yang akan ditawarkan oleh Wout Weghorst adalah kemampuan Wout Weghorst dalam memenangkan duel-duel udara. Nah, jadi kan dari data Sky Sport dia itu sering melakukan umpan-umpan di half space-nya lawan, yang artinya kemampuan duel udaranya ini akan dimanfaatkan untuk dua hal. Yang pertama untuk memutus aliran serangannya lawan di half space-nya itu, dan untuk memenangkan duel-duel udara di area kotak penalti melalui tendangan-tendangan umpan-umpan diagonal, umpan-umpan corner, umpan-umpan lambung yang akan biasanya dikasih oleh Christian Eriksen, dan mungkin akan menerima umpan-umpan lambung dari Eriksen atau Casemiro yang akan bisa dikonversi jadi sebuah umpan matang untuk Anthony, bahkan Marcus Rashford atau Bruno Fernandes. Dan ini luar biasa banget, ini pemain yang kayaknya ideal banget, tapi sayangnya cuma loan. Jadi udah sangat gak sabar nunggu Wout Weghorst dimainkan bersama bersama punggawa-punggawa Manchester United. Dan ini akan meringankan tugas Harry Maguire, mungkin dia akan tidak maju-maju lagi untuk memperebutkan duel udara di depan, atau mungkin akan diduetkan sama Harry Maguire di depan kalau dalam kondisi yang sangat darurat. Lalu ketiga yaitu apa yang akan ditawarkan oleh Wout Weghorst yang terakhir adalah kemampuan set piece yang efektif. Jadi kalau nanti lihat kemarin di Piala Dunia, dia sempat nyekor dari set piece yang agak unik ya. Tapi pernah dilakukan ketika dia bermain di Bundesliga bersama Wolfsburg seperti itu, sangat identik, dan mungkin ini ciri khasnya Wout Weghorst. Tapi ya mungkin udah diketahui sama lawan-lawannya di Liga Inggris sekarang, dan mungkin mereka akan sangat-sangat antisipatif terhadap kemampuan set piece-nya Wout Weghorst. Tapi tidak untuk kemampuan set piece menerima umpan-umpan dari arah diagonal, dari crossing atau dari umpan-umpan lambung yang akan bisa dikonversikan oleh Wout Weghorst lewat kepalanya ya tidak memungkinkan bagi seorang Wout Weghorst untuk menjadi atau cosplay sebagai Olivier Giroud di timnas Prancis kemarin. Jadi kita sekarang paham kenapa Wout Weghorst didatangkan oleh Erik ten Hag ya, untuk meminimalisir, untuk meningkatkan daya gedor lini depannya yang selama ini minim produktivitas gol ya. Jadi United kan sekarang masih berada di perebutan title race di 4 kejuaraan. Yang pertama Liga Inggris, mereka masih sangat berpeluang untuk menyaingi Newcastle, City maupun Arsenal. Kemudian mereka masih masuk di Carabao Cup, FA Cup, dan terakhir Europa League. Ya paling nggak minimal bisa ngangkat 2 trofi lah ya. Anda yakin musim ini Manchester United akan mengakhiri paceklik gelar mereka bersama Erik ten Hag. Ya kalau nggak 2 ya 1 lah ya. Tapi bukan tidak mungkin akan meraih 4-4-nya, karena ini melihat dari 5 pertandingan terakhirnya United bersama Erik ten Hag ini luar biasa ya, sangat menggigit, sangat mendominasi, luar biasa. Hampir Anda tidak menemukan celah di mana kelemahan mereka
kemudian kedalaman squadnya, Luke Shaw ditarik ke tengah, kemudian Aaron Wan-Bissaka yang dibangkitkan lagi dari kubur, kemudian opsi Facundo Pellistri yang luar biasa yang cukup memungkinkan untuk menjadi point of creativity di lini tengahnya United untuk menciptakan peluang-peluang lain ketika mereka mendapatkan kebuntuan. Dan saatnya kita sambut era barunya Manchester United bersama Erik ten Hag yang akan banjir trofi. Ya bukan tidak mungkin, karena luar biasa kemampuan manajerialnya Erik ten Hag menangani pemain, menangani seorang mega bintang, kemudian menginstruksikan permainan kepada para pemain, ini luar biasa. Akhir kata, terima kasih sudah nonton. Kita tunggu di next konten bersama Sukitman. Sepak bola adalah alat perjuangan.